Oke, cek, cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan beberapa materi yang terkait dengan regresi nonlinear ya. Yang tersisa ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya eh, salah satu penyelesaian menggunakan metode Gauss-Newton ya, kemudian eh, menggunakan matriks Z. Kita coba untuk mencari parameter-parameter koefisien dari persamaan nonlinear ya, A0, A1 dan seterusnya sampai AN ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mencoba melihat bentuk polinomial yang lain, bentuk apa namanya persamaan nonlinear yang lain ya, yaitu persamaan polinomial dan regresinya juga kita sebut nanti menjadi regresi non linear ya. Regresi polinomial maaf. Oke, ini sementara saya stop dulu untuk apa namanya presensi QR-nya ya. Nanti saya buka lagi menjelang akhir perkuliahan. Oke, saya share slide-nya ya. Apakah sudah terlihat ya, slide saya? Sudah, Pak. Halo, sudah kelihatan atau belum Sudah, ya? Pak. Sudah kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak, yang regresi polinomial. Oke, oke, sudah kelihatan ya. Baik, kita akan eh, bahas materi ini ya, regresi polinomial. Jadi sekarang kita mempunyai persamaan ini, persamaan polinomial ya. Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya sampai AM X pangkat M ya. Artinya kita punya polinomial order M ya. Dan kita punya koefisien-koefisiennya A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AM. Dan tentunya di sini nilai apa namanya? Nilai dugaan kita ya adalah yang ini. Kemudian di situ kita menjumpai apa namanya? Galat atau error, nilai error ya. Nah, ini bentuk polinomial ini eh, tidak bisa kita lakukan linearisasi ya. Karena ya bisa kita lihat ya dari bentuknya ini jelas tidak mungkin dilinearkan. Kalau misalnya ini mau diturunkan atau dilogkan gitu, ini juga tidak mungkin menjadi bentuk yang linear ya. Sehingga mau tidak mau memang kita harus melakukan eh, perlakuan khusus untuk bentuk polinomial ya. Tentu saja kita bisa menggunakan cara yang sudah kita lakukan kemarin ya. Apa namanya untuk mencari matriks Z itu ya, kemudian kita lakukan ini melakukan pengolahan ya, kita cari transposnya, kemudian kita inverskan, kita kalikan dan seterusnya untuk mencari selisih delta A, dan kita akan menghitung nilai A0, A1 dan seterusnya sampai AM berdasarkan iterasi ya. Jadi bisa kita lakukan seperti itu tentunya karena yang kita bahas kemarin itu adalah sifatnya umum ya untuk persamaan yang nonlinear. Nah, tapi di sini untuk yang persamaan dengan bentuk polinomial kita bisa lakukan cara khusus ya, di mana kita mulai dengan menghitung ini.
ya, sama seperti urut-urutan langkahnya ya untuk apa namanya untuk metode least square ini ya. Kita mencari jumlahan dari kuadrat residualnya ya. Jadi ini YI ini data terukur atau data aktualnya dikurangi dengan model kita. Model kita adalah yang ini. Ya. Model kita adalah bagian ini dan jumlahan dari kuadrat ininya berarti kan nilai terukurnya dikurangi model, kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita turunkan, ya, kita cari turunan dari SR ini terhadap masing-masing apa namanya koefisien, ya. Jadi ini do SR do A0 ya kita cari, ya. Do SR do A1 dan seterusnya sampai do SR do AM, ya. Jadi kita cari apa namanya? Kita cari semua turunannya, ya. Kemudian kalau yang turunan terhadap A0 berarti kita mendapatkan bentuk yang ini. Dan nilainya, karena kita mau mencari nilai yang apa namanya galat yang paling kecil ya, nilai tersebut, turunan tersebut akan kita samakan dengan 0. Ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan untuk setiap masing-masing koefisien. Ya. Turunan SR terhadap A1 bisa kita nyatakan dengan ini, ya. Ini akan sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan, ya, apa yang membedakan antara bentuk turunan A0 terhadap A0 terhadap A1 dan seterusnya, ini kelihatannya hampir sama. Ya. Yang membedakan adalah yang di sini. Ya. Ini akan muncul nilai X1, maaf, XI, kemudian di sini akan muncul nilai XI kuadrat, ya, dan seterusnya sampai di sini nanti kita lihat ini akan muncul XI pangkat M. Ya. Kalau yang di sini gimana ya? Di sini berarti kalikan dengan 1 ya, atau XI pangkat 0 ya, sesuai dengan indeks masing-masing A di sini. Oke. Nah, terus kita cari bentuk normalnya ya. Ini yang apa namanya yang sudah kita lakukan juga untuk regresi linier ya. Nah, jadi caranya adalah serupa. Tapi kita lakukan karena kita punya A0 sama apa koefisien A-nya itu banyak ya, mulai A0 sampai AM ya, berarti kan jumlahnya adalah M plus 1 ya, maka persamaannya juga kemudian menjadi banyak ya. Kita akan punya sistem persamaan linier yang jumlahnya lebih banyak daripada untuk yang sistem linier. Kalau untuk yang sistem linier, kalau Anda ingat, kita hanya menjumpai 2 persamaan saja seperti ini kan, NA0 sigma X1 A1 sama dengan ini sigma YI, kemudian sigma X1 A0 tambah sigma X1 kuadrat A1 sama dengan sigma XI YI. Ya, itu untuk yang linear. Tapi begitu kita kembangkan untuk apa namanya bentuk yang persamaan yang non linear, dengan menurunkan itu tadi SR-nya, apa yang kita peroleh? Kita akan peroleh sistem persamaan linear yang sekarang jumlahnya menjadi banyak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini baris pertama, ya, di baris pertama di sini kita punya NA0 ya, kalikan sigma XI A1 kalikan sigma XI kuadrat A2 ya, berarti berikutnya nanti apa? Sigma XI pangkat 3 A2 ya, plus dan seterusnya sampai sigma I pangkat M kalikan AM ya, sama dengan sigma YI. Ya. Nah, kemudian yang baris keduanya yang di sini kita akan dapatkan bentuk seperti ini, sigma XI A0 ya,
ditambah dengan sigma XI kuadrat A1 tambah sigma XI pangkat 3 A2, nanti berikutnya apa kira-kira? Ini akan menjadi sigma XI pangkat 4 A3. Ya. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai kemudian ini menjadi yang terakhir adalah sigma XI pangkat M plus 1 kalikan AM, dan yang di sini kita mengalihkan XI dengan YI. Oke. Nah, kemudian ini berikutnya ya, baris ketiga di sini kita punya sigma XI kuadrat A0 ya, ditambah dengan sigma XI pangkat 3 A1 tambah sigma XI pangkat 4 A2, berarti nanti yang berikutnya di sini adalah sigma XI pangkat 5 A3 dan seterusnya sampai sigma XI M plus 2 AM akan sama dengan sigma XI kuadrat YI. Dan seterusnya seperti itu ya. Sampai ini yang terakhir baris ke apa namanya? Ke M ya. M plus 1 mestinya ya. Karena ini kan startnya dari apa namanya? Baris 1 itu indeksnya startnya dari 0 ya. Jadi di sini adalah baris ke M plus 1 ya. Kita dapatkan sigma XIM kalikan A0 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan setiap kita naik atau nambah baris gitu ya, dari baris 1 ke baris kedua, yang kita lihat di sini adalah kita menambahkan pengalinya dengan XI. Ya. Anda perhatikan di sini ya. Di sini kan tidak ada apa namanya, tidak ada XI-nya, kemudian kita kalikan dengan XI, ya, ada sigma XI di sini, tentunya N-nya jadi hilang ya. Ini kan kayak sigma apa namanya, sigma A0 berulang-ulang aslinya ya, tapi ini kita kalikan dengan sigma XI, kemudian yang di sini tadinya sigma XI berarti menjadi XI kuadrat karena kita mengalikannya dengan XI, ya. Ini juga demikian ya, pada baris yang sama di sini dari XI kuadrat menjadi XI pangkat 3 dan seterusnya. Ini tadinya XI M pangkat M berarti dikalikan dengan XI kita mendapatkan XI M plus 1. Dan yang di sebelah sini ya, ini juga kita mengalihkannya dengan XI. Baris ketiga sama juga ya. Ini akan sama dengan baris kedua dikalikan dengan XI. Jadi ini menjadi XI kuadrat ya, yang tadinya XI kuadrat menjadi XI pangkat 3, yang tadinya XI pangkat 3 ini menjadi XI pangkat 4 ya, dan seterusnya ya. Di sini ini juga demikian ya, ini menjadi XI kuadrat YI ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa memperhitungkan nilai galatnya ya. Ini yang apa namanya, kemarin kita lupa mencari anunya ya, apa, menyampaikan terkait dengan galatnya ya. Jadi galatnya bisa kita hitung seperti ini ya, galat standar dari estimasinya. Kemudian koefisien determinannya berarti R kuadratnya kita hitung dari ini ya, ST minus SR dibagi dengan ST. Oke, jadi kalau sudah dapat persamaan seperti ini, bagaimana lanjutannya? Ya lanjutannya adalah kita mencari solusi. Ya, maaf. Oke. Kita akan mencari solusi. Ya. Solusi apa? Solusi terhadap A0, A1, dan seterusnya sampai AM. Ya. Next step-nya. Dengan cara seperti apa? Tentunya dengan cara, karena kita punya SPL, sistem persamaan linear, ini ya, maka tentunya caranya adalah kita mencari solusi dari SPL. Artinya kalau ini kita lihat ya, ini nanti akan membentuk semacam apa namanya, matriks ya, matriks seperti biasa ya. Kita akan punya matriks katakanlah
Kalau gambarannya seperti ini ya, ya kalau bentuk umumnya biasanya kita tuliskan misalnya AX sama dengan B ini kan, ini bentuk umum apa namanya solusi matriksnya, ya atau persamaan matriksnya, ya. Tapi kalau kita lihat di sini berarti nilai A-nya itu apa? Ya, A-nya itu adalah nanti koefisien-koefisien dari sistem persamaan linearnya, ya. Ada N, ada sigma XI, sigma X kuadrat, dan seterusnya sampai sigma XI. Pangkat M itu adalah nanti akan membentuk elemen dari matriks A. Kemudian, jadi semua ini, ya, ini akan membentuk koefisien dari matriks A. Kemudian yang ini, ya, vektor X ini isinya apa? Ini yang isinya adalah A0, A1, A2, dan seterusnya. Jadi di sini kita akan punya A0, A1, dan seterusnya sampai AM. Ya. Kemudian B-nya, yang ini, B-nya isinya apa? Ya, isinya adalah ini. Ya. Ini menjadi vektor B. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan ya dengan cara yang sudah kita pelajari, apakah menggunakan metode langsung, misalnya eliminasi Gauss, atau bisa saja kita menggunakan metode iterasi, misalnya Gauss-Seidel, ya, atau metode Jacobi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, ya. Nah, kita akan lihat ya contoh semacam ini. Ini mirip seperti yang kemarin ya, ya atau malah sama ya. Jadi kita akan melakukan pengukuran ya untuk mengetahui konsentrasi dari koagulan. Ya, jadi ininya sama, problemnya sama. Ada pengukuran terhadap beberapa apa namanya pada waktu tertentu ya, 5, 15, 25 dan seterusnya. Kemudian ini adalah konsentrasinya Y dalam apa namanya satuan per mil ya atau per 1000. Jadi kita punya 17 per mil pada saat X-nya waktunya adalah 5 menit. Kemudian kita punya konsentrasi 30 per mil pada waktu 15 menit dan seterusnya, dan kita lihat di sini pada saat menit ke 45 dan 50 ini konsentrasinya sudah saturated, sudah jenuh, itu sebesar 42 per mil ya. Nah, kita akan mencoba ya menggunakan persamaan regresi polinomial order 2. Jadi ini kita dekati dengan bentuk kuadratik ya. Dan menentukan besarnya konsentrasi pada menit ke 30. Jadi ini sama seperti problem yang kita hadapi kemarin ya. Nah, apa yang kita lakukan ya, berarti ini kita lihat ini bentuk ininya, bentuk apa namanya bentuk persamaan regresinya ya. Kita punya persamaan regresi order 2, A0 plus A1X plus A2X kuadrat ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita kembali ke sini ya. Karena kita punya apa namanya? Punya persamaan regresi kuadratik, artinya koefisiennya berhenti di A0, maaf A2, maka perhitungan kita hanya akan menggunakan 3 ini aja. 3 persamaan di sini. Ya, jadi ini akan berhenti di bagian ini. Yang ini akan berhenti di bagian ini. Sorry, 12. Nah, ya. Jadi kita akan berhenti di situ. Oke. Jadi kita tidak perlu apa namanya sampai panjang ya. Nah, artinya kita akan mendapatkan persamaan
ini persamaan sistem persamaan linearnya seperti ini, ya. Apa yang kita lakukan? Ya, kemudian kita buat menyusun tabelnya ini dan kita masukkan nilai-nilainya ke dalam sistem persamaan linear dan kita selesaikan. Eh, kita akan coba bareng-bareng ya, apa namanya, menggunakan Excel ya. Silakan, mungkin Anda kemarin sudah download ya, tapi sekarang buka file. Hari ini saya ganti share-nya. Dulu. Anda buka filenya yang regresi polinomial ya, yang Anda download dari Elok, kemudian Anda buka file Excel regresi polinomial. Kita akan coba lakukan di sini ya. Oke, apakah sudah buka ininya file Excel-nya ya. Sudah, Jadi Pak. kembali ya, sudah ya. Baik, jadi kita akan lihat ya, kita ngambil data ini ya. Ini nomor datanya, data ke 1 sampai ke 6 ya, I sama dengan 1 sampai 6. Kemudian kita punya data di sini adalah data X-nya, ya, jadi punya 5, 15, 25, dan seterusnya sampai 50. Kemudian ini nilai Y-nya ya, 17, 30, dan seterusnya sampai 42. Ini saya hilangkan dulu satuannya, karena nanti apa namanya, tidak akan masalah ya. Ini nilai totalnya tentunya ya, sum dari nilai X-nya atau sigma X, dan ini sum dari nilai Y atau sigma Y. Jadi yang sekarang kita lakukan, ya, kita kembali ke apa namanya, ke ini, ya. Ini kan berarti ya kita membutuhkan sigma X kuadrat, sigma Y, ya, kemudian sigma X pangkat 3, sigma X pangkat 4, sigma XY, dan sigma X kuadrat Y. Ya. Jadi yang ini, ya gampang aja ya. Ini adalah kita cari X kuadratnya. Berarti ini akan sama dengan ini ya. Dikuadratkan 25. Kita copy ke bawah. Kemudian di sini ini akan kita gunakan juga sigma X pangkat 3. Ya, berarti kita punya ini B2 pangkat 3. Ya, kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah ya. Kemudian X pangkat 4 B2 pangkat 4, kemudian kita tarik ke bawah. Ya. Nah, berikutnya apa namanya, X kalikan Y ya, berarti kita punya ini B2 dikalikan dengan Y, di sini kita dapatkan 85, kita tarik ke bawah. Kemudian di sini kita butuh X kuadrat
Y kuadrat. Ya. Jadi sama dengan X kuadrat dikali dengan Y. Kita dapatkan 425 ini sudah sama ya. Kita tarik. Oke. Baik, jadi ini apa namanya tabel yang kita susun ya. X, Y, dan seterusnya ya, sesuai dengan apa namanya koefisien-koefisien yang ada di sini. Oke. Kemudian eh, kita perlu menyusun matriks A, ya. Matriks A itu berarti nanti ini kan isinya adalah ini semua apa namanya koefisien-koefisiennya di sini ya. Jadi di sini kita punya matriks A ini 3 kali 3 ya, sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan bentuk di sini. Jadi yang pertama ini adalah N-nya. Jadi kita ngambil jumlah ini. Kemudian di sini berikutnya adalah sigma X1, maaf, sigma XI. Ya. Jadi ini sama dengan ini, jumlahan dari X ya, atau B8. Ini. Kemudian yang di sini, ini adalah sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat adalah yang ini, ya, B8. Kemudian di bagian ini berarti sigma X ya. Kita ambil sigma X di sini B8. Kemudian yang di tengah ini adalah X kuadrat. Ini. Dan di posisi ini adalah X pangkat 3. Ya, kita lihat sini. X pangkat 3. Oke. Selanjutnya, posisi ini berarti kita akan mencari X kuadrat. Ya, itu di 8. Kemudian di sini adalah X pangkat 3. Dan yang di sini adalah X pangkat 4. Ya, F8. Jadi kita bisa melihat ini kan bergeser ya. Ini 6175, 6625. Kemudian ini 175-nya geser ke kiri bawah ya. 175, 175, ini 6625 geser ke sini 6625. Ini baru ya. Ini kan X pangkat 3 ya, ini baru. Kemudian yang di sini X kuadratnya bergeser ya dari posisi ini ke geser ke kiri bawah 6625. Ini juga demikian. 278125 bergeser ke kiri bawah, dan di sini ada nilai baru yaitu X pangkat 4. Oke. Berikutnya kita menyusun apa namanya menyusun ini vektor Y ya. Vektor Y yang mana? Yang ini ya, yang ada di suku sebelah kanan. Jadi yang ini adalah sigma Y ya, sama dengan ini ya. Sigma Y 206. Kemudian berikutnya adalah XY. XY adalah ini. Dan berikutnya lagi adalah X kuadrat. Ya. Oke ya. Jadi kita dapatkan matriks A, kita dapatkan vektor Y, dan ingat berarti
kita akan mencari nilai A0, A1, A2 ya, yang kita tuliskan dalam vektor A kecil ini. Ya, biasanya kalau kita nulis itu kan pakai B ya. Nah, tapi di sini karena kita cari A ya kita pakai vektor A kecil gitu ya. Nanti kita punya apa? A besar dikalikan dengan eh, A kecil sama dengan Y, gitu kan? Jadi bagaimana kita akan mencari eh, apa namanya vektor A ini? Ya, ya seperti biasa, misalnya seperti kemarin itu kita apa namanya kita cari ininya eh, solusinya ya dengan misalnya kita mengalihkan apa namanya eh, inverse dari apa dari matriks A dikalikan dengan ini dikalikan dengan Y ya. Nah, kita akan mendapatkan vektor A. Oke. Eh, jadi kalau misalnya saya tuliskan di sini ya, kita akan punya persamaan matriksnya seperti ini. A ya, dikalikan dengan Y sama dengan B. Ini kan. Ya. Sehingga nilai Y atau kita bisa mengalihkan A inverse ya, pangkat -1 ya, ini inverse-nya dikalikan dengan A dikalikan dengan Y, ini akan sama dengan A inverse kali Y. Ini kan. Oke. Ini harusnya pangkat ya, pangkat atas, tapi eh, susah nulisnya di sini. Nah, kembali kita ingat A inverse dikalikan A ini adalah identitas ya, 1 ya. Tapi kita dari sini kita mempunyai solusi Y sama dengan A inverse itu kan dikalikan dengan Y. Jadi eh, sebentar, sorry, ini kok jadi B. Harusnya A ya, mengikuti ini ya. Maaf, maaf. Ini A, ya, A kecil. Jadi saya punya A kalikan Y sama dengan A kecil. Ini juga demikian. eh, A inverse kali AY sama dengan A inverse kali apa namanya kali kok hilang oh di sini kali A di sini. Kemudian yang di sini juga demikian, Y sama dengan A inverse kalikan A. Nah, oke. Nah, jadi dari sini kita bisa apa namanya? Bisa lakukan dua tahap. Misalnya kita mau mencari dulu A inverse-nya berapa, kemudian baru dikalikan dengan A. Tapi ingat kemarin untuk mencari inverse ya, inverse dari ini kita bisa menggunakan apa kemarin M M M inverse ya, seperti ini. Kemudian kalau kita mengalihkan, itu kan
Misalnya apa namanya, A kali B, misalnya seperti ini kita menggunakan M multi, gitu kan. Jadi ini kita bisa lakukan bertahap ya, semacam ini, atau langsung aja. Jadi kita mau mengalihkan ya, M multi ini ya, apa yang akan kita kalikan ini ya, array 1 di sini berarti langsung sama dengan apa? Sama dengan inverse dari matriks A. Jadi ini saya langsung tuliskan di sini M inverse dari apa? Matriks A. Untuk di sini ya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan vektor Y. Bentar, saya kok jadi ya. Ini pemberian namanya yang membingungkan, saya jadi bingung sendiri. Bentar, ini saya perbaiki dulu ya. Jadi ini persamaannya ini kebalik ya. Sorry, saya harusnya nulisnya bukan seperti ini, tapi ini A besar kali A kecil sama dengan Y ya. Sorry ya. Nah, ini matriks A-nya, A kecilnya ini justru yang ingin kita cari ya. Y-nya adalah perkalian ini kan, perkalian antara X dengan Y ya. Jadi seperti ini. Jadi ini menjadi A inverse dikalikan dengan A matriks A dikalikan dengan vektor A kecil. Ini akan sama dengan A inverse dikalikan dengan Y. Oke, macam ini. Kemudian di sini berarti A kecil sama dengan A inverse dari apa dikalikan dengan Y. Nah, ini baru kelihatan. Jadi yang di sini ini akan juga yang ininya adalah M inverse ya. Nah, di sini juga ya. Jadi ini kita melakukan M multi perkalian matriks ya, antara apa? Antara A inverse dengan B ya. Makanya ini perintahnya seperti ini ya. M multi ya, perkalian matriks antara M inverse ini ya, yang A di sini dengan apa? Dengan Y ya. Oke. Jadi ini kita sudah dapatkan nilainya ya. Jadi persamaan kita ini kalau dituliskan ya, sorry, ini akan sama dengan Y ya. Ini ya, ini kan Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Jadi ini persamaannya akan jadi Y sama dengan 11,4656 ya. Anggap kita ambil 4 angka ya, 4 digit belakang koma ditambah dengan A1 berarti yang ini 1, ini cuma nulis saja ya, 1,3531 kalikan X ya. Kemudian ditambah A2X kuadrat, A2-nya yang ini minus 0,01503 ya. Bulatkan ke bawahnya X kuadrat. Oke, jadi ini persamaan regresi polinomialnya menjadi semacam ini. Dan sekarang kalau kita mau masukkan ini, X-nya sama dengan 3, ya. Y-nya bagaimana? Ya, Y-nya kita ngikuti ini. Y-nya akan sama dengan A0, ini kan, dikalikan dengan X, ditambah A1, sorry, ini tanpa X dulu ya, A0 ini, ditambah dengan A1,
dikalikan dengan X, X-nya adalah 30, ya, ditambah dengan A2 dikalikan dengan X kuadrat. Oke, jadi kita mendapatkan hasil sebesar 38,53018, ya. Jadi kita ini kan kita potong di 4 angka ya di sini semuanya ya. Ya. Ini hasilnya. Oke, kita bisa melihat 30 berada di antara 25 dan 35 dan hasilnya adalah di 38 ya, antara 36 dengan 39 ya. Seperti itu, dan kita bisa apa namanya? Kita bisa bandingkan juga dengan hasil perhitungan kita kemarin ya. Di sini kita punya 3,5302 dari perhitungan kalau menggunakan apa namanya regresi yang linear itu yang menggunakan set itu, yang ini ya, kita akan mendapatkan angka sebesar 38,843. Ya. Ya, jadi masih 38. Kita di sini melihat ada perbedaan ya di apa namanya nilai setelah tanda komanya di sini. Ini di kisaran 8, 0,8, di sini di kisaran 0,5. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Iya, Pak. Ya, oke. Baik, jadi ini tambahan ya yang terkait dengan materi regresi ya. Jadi regresi nonlinear ya. Kita kemarin menggunakan yang metode ini ya. Kita harus melakukan iterasi. Nah, tapi ini kemudian kita bisa juga menggunakan katakanlah kita dekati dengan polinomial juga bisa ya. Asalkan tentunya bentuknya mirip polinomial gitu ya. Nah, kita dekati dengan order 2. Nah, Anda bisa coba ya ini yang di apa namanya yang di workbook ini atau worksheet ini saya tambahkan di sini ada X5, ada X6 dan X pangkat 3Y ya. Artinya ini kalau kita kembali ke sini maju ya. Ini tadi kita apa namanya kita menggunakan polinom order 2 ya. Nah, sekarang kita bisa aja kemudian menggunakan apa namanya polinom order 3 ya. Kalau order 3 berarti ini kan nanti nambah ya. Di sini kita akan tambahkan apa? X pangkat 3 ya, berhentinya di situ. Kemudian di sini kita punya X pangkat 4 ya. Kemudian di sini kita punya X pangkat 5 ya. Nah, kita akan masih nambah satu lagi. Jadi di sini kita mempunyai 4 baris ya. Berhenti di mana? Di X pangkat 6 ya. Makanya di sini saya tambahkan ya X5 dan X6. Kemudian ini kuadrat apa nah di suku sebelah kanannya ya. Ini berarti kita perlu nambah ya. Nambah satu lagi persamaan apa nambah satu lagi rumusan di sini. Berapa nilainya? Sigma XI pangkat 3 dikalikan dengan Y. Ya, ini X pangkat 3 dikalikan dengan Y. Jadi berhentinya di situ, sehingga nanti kita mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan matriks yang berukuran 4 kali 4. Ya, kalau yang ini kan order 2, kita punya matriks A ini ukurannya 3 kali 3. Kalau yang order 3 nanti kita mendapatkannya sebesar apa namanya
4 kali 4. Ya. Nah, Anda bisa coba ya, coba sendiri begitu kalau misalkan katakanlah kita menggunakan polinomial order 3, nilainya seberapa, apakah masih dekat dengan angka ini atau mungkin dekat dengan yang dekat dengan solusi menggunakan regresi nonlinear ya, menggunakan matriks Z. Oke ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke materi yang lain ya. Sebentar saya buka dulu ininya. Saya stop share dulu. Oke, saya share lagi. Ya, oke. Materi baru yang akan kita bahas hari ini terkait dengan diferensiasi numerik ya. Artinya kita mau mencari bentuk diferensial atau turunan secara numerik ya. Nah, mengapa kita ingin mencari turunan secara numerik? Ya, ini kan pertanyaan standarnya seperti ini. Jadi ada dua pokok utama. Nah, ini yang pertama. Ya, jika kita tahu fx, berapa besarnya f aksen x? Kan kayak gitu kan? Artinya kita sudah mengetahui ininya, sudah mengetahui eh, fungsi fx-nya ini, dan kemudian kita ingin tahu turunannya berapa. Nah, ini kan biasa saja ya. Anda bisa mengatakan, bukannya ini kalau di kalkulus sudah biasa dilakukan secara analitis, begitu kan? Misalnya, nah, misalnya kita punya fx-nya adalah x pangkat 5, sehingga ketika x-nya sama dengan 2, f2 nilainya adalah 32. F aksen x-nya berapa kalau seperti ini? Saya mau menjawab 5x pangkat 4, Kak. Pak. berapa? 5. 5x pangkat 4. Ya. Oke. Sehingga kalau kita masukkan nilai 2, ya f aksen 2-nya akan sama dengan 80. Ya. Gampang. Seperti ini. Oke. Kita lihat lagi misalnya kasus seperti ini. Kita gunakan kosinus pangkat 3 x pangkat 5. Masih ada hubungannya dengan x pangkat 5, tapi sedikit lebih kompleks ya. Kita masukkan ke dalam fungsi kosinus pangkat 3. Turunannya berapa? F aksen x-nya. Kita bisa menggunakan aturan berantai ya, chain rule itu. Ya, jadi dimulai dari sini misalnya turunan dari x pangkat 5 itu kan, ya sama seperti tadi 5x pangkat 4 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan turunan ini cosinus ya. Maka Anda akan mendapatkan apa? Min sinus ya. Turunan cos benar ya, min sinus ya. Min sinus dari x pangkat 5, kemudian Anda cari lagi turunan dari pangkat 3. Jadi kita punya 3 cosinus kuadrat x pangkat 5. Ya, jadi semua dikalikan. Ya, ini kan aturan
berantainya seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan minus 15x pangkat 4 sinus x pangkat 5 kosinus kuadrat x pangkat 5. Nah, oke, kita bisa melihat tingkat kompleksitasnya meningkat, ya, maka bentuk turunannya juga akan menjadi lebih kompleks. Ya, cara menghitungnya menjadi apa namanya lebih panjang, gitu. Hasil akhirnya juga mungkin lebih panjang juga. Ya, artinya ini kalau kita lihat ya jauh lebih kompleks daripada 5x pangkat 4, gitu kan. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini. Kalau Anda bayangkan, misalkan kita mempunyai suatu fungsi di mana di situ juga ada apa namanya, ada pembagiannya, pembagian dari suatu fungsi. Ya, kalau secara umum kan, misalnya kita punya U dibagi dengan V gitu kan, kita dapatkan apa? U aksen V plus V aksen U gitu kan, per V kuadrat gitu kan. Tapi kalau misalnya fungsinya itu ada pembagian, dan ini juga fungsi yang bukan fungsi yang sederhana, bukan fungsi apa namanya trigonometri atau apa. Jadi di bagian atas misalnya kita punya kosinus 3x pangkat 5 sama seperti ini dikalikan dengan fungsi trigonometri yang lain, tangan pangkat 3 dari x pangkat 3, kemudian dibagi dengan J1x. Ada yang tahu ini fungsi apa? J1x? Atau belum dapat di kuliah persamaan diferensial? Fungsi Bessel kah, Pak? Fungsi Bessel, betul. Siapa yang Bisa. tahu? Ya, ya fungsi Bessel orde 1, tuh ya, J1x. Nah, ini kalau kemudian kita cari berapa sih nilai turunannya, karena kita ingin mencari nilai turunan ketika x-nya sama dengan 2. Ya. Nah, ini sudah mulai apa namanya pusing ini, ya. Bisa sih kita hitung gitu ya, tapi kemudian menjadi perlu waktu yang lebih lama, ya. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, ya. Ya, lumayan panjang ya, 1/2 J1 kuadrat X ya, kosinus kuadrat X per 5 dan seterusnya, nah, gitu. Nah, nilai turunannya adalah F aksen 2 sama dengan 129.319. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa meskipun kelihatannya diferensial itu sederhana, tapi ketika berhubungan dengan fungsi-fungsi yang kompleks, ya, hasilnya ini turunannya ini nanti juga akan menjadi bentuk yang kompleks. Ya. Meskipun itu mungkin bisa kita selesaikan secara analitis, ya, tapi membutuhkan waktu. Ya. Dan ya tentunya harapannya hasil analitisnya benar, kita menurunkannya benar juga gitu ya. Kalau keliru ya wassalam gitu kan. Nah, tapi kita bisa apa namanya melakukan pendekatan secara numerik untuk mencari turunan semacam ini. Ya, asalkan apa? Asalkan kita mengetahui nilai fx di sini, ya, ini definisinya ini. Sehingga kalau kita masukkan nilai x-nya berapapun di sini, pasti akan muncul nilainya. Ya, misalnya di sini ada f2, hasilnya seperti ini. Kemudian misalnya saya ingin tambahkan f 2,1 ya. Jadi kita tambahkan selisih sedikit ya sebesar 0,1. Nanti kan ini bisa kita hitung kan nilainya berapa. Atau kita kurangkan ini dengan 0,1. Jadi kita menghitung F 1,9. Jadi kita mempunyai apa namanya dua nilai tambahan gitu 1,9 ya. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Ini mudah. Karena apa? Karena kita tinggal masukkan nilai X-nya ke sini semua. Nah, berdasarkan nilai ini, kita bisa langsung menentukan berapa apa namanya nilai turunannya di sini, ya. F aksen sama dengan 2. Berdasarkan 3 titik ini. Itu tanpa harus mengetahui rumusan yang panjang. Ya. Menariknya numerik kemudian akan muncul di sini. Oke, itu problem yang
pertama, ini hanya sekedar review saja, review turunan secara analitis ya, untuk mengingatkan Anda saja. Nah, sekarang ini problem yang kedua. Kita mengetahui sekumpulan data numerik. Ya. Artinya, kita tidak tahu fungsinya seperti apa. Tapi hanya ada angka-angka saja. X-nya sekian, Fx-nya sekian, atau Y-nya sekian. Ya. X1 sekian, Y1 sekian, X2 sekian, Y2 sekian, X3 sekian, Y3 sekian. Mungkin datanya banyak. Artinya, dari data itu, kita ingin mengetahui turunannya ya pada titik tertentu. Ini problem yang kedua yang yang perlu kita harus selesaikan secara numerik. Tadi kan problem pertamanya adalah kalau mau mencari fungsi analitiknya agak susah. Yang kedua, kita tidak tahu fungsinya sekarang. Ya emang nggak tahu. Yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui data numeriknya saja. Tapi kita menginginkan mencari nilai turunan pertama. Nggak hanya turunan pertama ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga juga bisa dilakukan perhitungannya. Ya. Misalnya ini kita punya data numerik ini ya, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4, X5 Y. Ini data realnya. Ya, data mungkin data di lapangan, data eksperimen, ya, data pengukuran, ya. Ini adalah data-data diskrit semacam ini. Terus kemudian kita ingin tahu turunan di sini itu berapa, tuh kan? Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Sama seperti Anda bayangkan, sama seperti kalau kita mempunyai sekumpulan data, kemudian kita ingin mencari interpolasi. Atau kita punya sekumpulan data, kita ingin mencari regresi. Apa yang kita lakukan? Kita mencoba menyusun suatu persamaan fx, ya. Kita menyusun persamaan fx berdasarkan titik-titik yang ada di sini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan fx, ya, maka kita bisa mencari turunannya. Oke, ini langkah semacam ini yang nanti kita sebut sebagai metode langsung, ya, atau direct method. Artinya dari dari titik data yang ada langsung kita cari fungsinya, kemudian kita cari turunannya. Ya. Caranya ya seperti yang sudah kita pelajari ketika misalnya kita bahas interpolasi. Ya. Metode apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah metode Lagrange, kan? Atau Anda bisa menggunakan metode Newton, ya, yang disusun ininya itu, susun tabelnya itu kan nanti akan bentuk persamaan, gitu kan? Dari situ kemudian Anda bisa menentukan fungsi fx-nya itu seperti apa. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Misalkan kita mempunyai data semacam ini, data eksperimen misalnya, ya, sembarang aja x, bisa saja ini mungkin waktu gitu ya. Kemudian di sini ada fx, ini mungkin bisa saja kecepatan misalnya, atau mungkin konsentrasi gitu kan, konsentrasi dari suatu material gitu. Atau mungkin suhu ya sembarang lah gitu. Kita hanya mengetahui data semacam ini ya, ketika x sama dengan 1,5, fx-nya adalah 1,0628 ya, x-nya 1,9, fx-nya 1,3961 ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat informasinya adalah semacam ini, dan kalau kita perhatikan juga ini selisih jaraknya di titik ini tidak sama besar ya. Ini kan selisihnya berarti 0,4 ya. Dari sini ke sini kita punya 0,2 ya. Dari sini kita punya 0,3,
ke sini 0,2, ini selisihnya ya, berarti jarak datanya. Kemudian dari 2,6 ke 3,1 ini adalah 0,5. Jadi selisihnya berbeda-beda. Ya. Nah, dari sini pertanyaannya, berapa sih nilai turunannya pada saat X sama dengan 2,4? Atau ini turunan kedua ketika X-nya sama dengan 2,4. Anggap misalnya di sini adalah waktu, ya, di sini adalah jarak. Ya, Fx-nya ini adalah jarak misalnya. Jadi jarak ini merupakan fungsi dari dari waktu gitu ya. Sehingga kalau kita cari turunan pertamanya apa yang kita dapatkan? Ya, kecepatan gitu kan di SDT ya. Selisih selisih jarak terhadap selisih waktu. Artinya pada saat waktu sebesar 2,4 detik misalnya, ininya berapa? Kecepatannya berapa? Kalau turunan keduanya misalnya berarti menyatakan percepatan, akselerasi, gitu kan? Akselerasi pada detik ke 2,4 ini besarnya berapa? Ya, misalnya seperti, tapi ini data pengukurannya bersifat bersifat diskret, tidak ada fungsi fungsi analitik yang terlibat. Nah, ini hanya sekedar nanti untuk membandingkan ya, kalau kita punya fungsi fx-nya sebesar 1x seper x, kemudian kita cari turunan pertamanya min seper x kuadrat dan turunan keduanya 2 per x pangkat 3, dan ketika x-nya adalah 3,5 maka turunan pertamanya sebesar ini ya, sebesar min 0,08163, dan ketika X-nya sama ya, 3,5, ini turunan keduanya adalah minus 0,04667. Ya, ini nanti untuk perbandingan metode. Nah, bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap penyelesaian masalah ini? Ya, tadi opsi yang pertama yang saya katakan, kita menyusun fungsinya dulu. Ini adalah opsi pertama. Ya, dari data yang ada, kita susun fungsinya, misalnya adalah kita susun fungsi polinomial. Entah itu mau pakai interpolasi atau mau pakai regresi. Ya. Nah, kemudian fungsi polinomialnya, ini kita cari turunannya. Ya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, ini kita menggunakan ekspansi Taylor. Ya, jadi kalau kita ingat lagi ya di pembahasan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx, kita bisa lakukan pendekatan terhadap fx tersebut menggunakan ekspansi Taylor, di mana kalau ininya suku-sukunya itu semakin panjang ya, maka pendekatan ekspansi Taylor ini nanti akan memberikan hasil yang sangat dekat dengan nilai fungsi yang sebenarnya. Ya, gitu. Tapi nanti kita akan batasi ekspansinya ini, ya, bentuk turunannya nanti atau bentuk sukunya nanti tidak terlalu panjang sini yang kita gunakan. Ya, jadi di sini ada dua opsi. Opsi pertama menyusun fungsi. Opsi kedua kita menggunakan teori ekspansi Taylor. Ya. Dan dua-duanya ini nanti akan digunakan tergantung dari tipe data yang kita miliki. Kalau datanya ini terdistribusi tidak merata, ini ya, saya start dari sini dulu. Terdistribusi secara tidak merata, artinya mirip seperti ini. Selisihnya, selisih dari jarak-jarak di sini, X-nya ini tidak sama besar. Lebarnya ini tidak sama besar. Semacam ini. Untuk kasus dengan lebar yang berbeda, maka kita akan menggunakan opsi 1.
Ya. Kita akan menggunakan opsi 1 atau poin 1 di sini. Ya, jadi misalnya di sini selisih antara X1 dengan X2 ini berbeda dengan selisih antara X2 dengan X3. Ini jaraknya berbeda. Ya. Lebih lebar yang antara X2 dengan X3. Tapi akan kita lihat ya, kalau distribusi jaraknya itu sama atau rata, artinya lebar-lebarnya ini ya antara XI dengan XI plus 1, ini XI-nya di sini ya. Ini XI plus 1, ini lebarnya katakanlah sebesar H, maka jarak antara XI plus 1 dengan XI plus 2 di sini juga sama. Ini juga akan sama-sama H lebarnya. Ya. Nah, kalau lebarnya sama, maka kita akan menggunakan pendekatan yang kedua atau opsi yang kedua itu, yaitu kita menggunakan teori ekspansi Taylor. Ya. Jadi begitu ininya apa perbedaannya ya tergantung dari jaraknya itu tadi. Nah, sekarang kalau jarak datanya tidak sama, seperti saya katakan tadi, ya, kita akan menyusun suatu fungsi polinomial, ya, Pnx ini fungsi polinomialnya sama dengan biasa ya A0 ditambah dengan A1x, ya, ditambah dengan A2x kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah AN kalikan X pangkat N. Ya. Nah, PN-nya ini bisa ditentukan dengan dua cara, yaitu kita bisa melakukan interpolasi. Ya, ini yang poin pertama ini ya. Jika terdapat N sama dengan N plus 1 titik, sehingga polinomialnya itu akan melewati semua titik data tersebut. Ya. Maka artinya ini kita melakukan apa namanya langkah interpolasi ini kan. Tapi kalau M-nya ini banyaknya datanya itu lebih besar dibandingkan dengan orde polinomialnya ini N plus 1 titik ya. Artinya misalnya kita mau membuat apa namanya fungsi polinomialnya orde 2 ya. Kalau orde 2 kan harusnya datanya ada 3 ya, tapi ternyata di situ kita punya 100 data misalnya ya. Ini kan data yang ada lebih besar daripada orde polinomialnya. Maka di situ kita akan menggunakan least square ya, polinomial menggunakan least square atau apa namanya kuadrat terkecil. Artinya di sini kita akan melakukan proses regresi. Ya. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya tentunya kalau kita sudah mendapatkan ini, maka turunan pertamanya, f aksen x-nya, tentunya akan sama dengan turunan pertama dari PN. Ya, gitu. Sehingga kalau ini kita turunkan terhadap X, ingat ya, sekarang kita menurunkannya terhadap X ya, bukan terhadap parameter A0, A1, A2, dan seterusnya, seperti kalau kita mau mencari regresi. Tapi ini kita turunkan terhadap X-nya. Ini mudah kan? Artinya kita mendapatkan turunan pertamanya itu apa? Ya ini, A1 tambah 2 kali A2X kuadrat, tambah 3 kali A3 kalikan 2 kali A2X ditambah 3 kali A3X kuadrat dan seterusnya sampai terakhir nanti adalah N dikalikan A indeks N kali X pangkat N minus 1. Kan? Gitu. Bentuk turunan keduanya ya tentu akan bisa kita dekati dengan apa? Dengan turunan kedua dari polinomialnya. Ya. Maka ini kita turunkan lagi terhadap X, ya. Maka kita dapatkan 2A2 plus 6A3 pangkat X dan seterusnya. Oke. Nah, ini apa namanya
datanya ya, misalnya kita ngambil 3 data, 3,3, 3,5, 3,6. Sebentar, ini tadi di sini ya. Ini yang untuk pembanding ya. Kita cari F-aksennya kan di 3,5 ya. Sehingga kita akan katalah mencoba anggap ini kita punya data, tapi sebenarnya data di sini ya aslinya berasal dari ini, berasal dari seper X ini ya. Nah, kita ingin mengetahui hubungan antara X dan Y-nya ya. Tapi ini kita akan melakukan validasi ya. Jadi kita mengetahui dulu ini seper X-nya berapa, kemudian kita isikan di sini ini 3,3, kita dapatkan 0, ini ya, 30, 30, 30. Kemudian kita tambahkan lagi 1 titik ya, di 3,6 kita dapatkan fx-nya seperti ini ya. Dan kita bisa melihat ini selisihnya delta x-nya sama dengan berapa ini, 0,2. Di sini delta x-nya sama dengan 0,1. Jadi lebarnya berbeda, maka kita akan menggunakan cara yang pertama ya, opsi yang pertama. Nah, kita punya 3 titik, maka kita akan menyusun polinomialnya menjadi A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Ya, semacam ini. Karena kita sudah belajar polinomial Lagrange, ya, maka kita langsung saja kita terapkan sini ya. Polinomial Lagrange di sini P2X ya. Ini kan ingat kita punya X0, X1, X2. Ini P2X-nya akan sama dengan ini ya. X, kita akan ingat lagi ketika kita berada di sini, berarti yang atasnya adalah X min X1 dikalikan X min X2 dibagi dengan apa? X0 min X1 kalikan lagi dengan X0 min X2 kalikan Fx0. Ya. Plus pada posisi ini berarti X min X0 atasnya ini dikali dengan X min X2 dibagi dengan apa? X1 min X0 dibagi lagi dengan X1 min X2 ya. Dan ini untuk suku yang ketiga juga serupa. Ya, kita sudah tahu bentuk P2-nya semacam ini. Bentuk turunan pertamanya F1X itu kita dekati dengan turunan pertama dari P2. Jadi kalau kita lihat ya, ini kita punya X kuadrat ya. Di sini kan. Maka turunannya berarti menjadi 2X. Kemudian di sini kita punya min X1X min X2X ya. Sehingga turunan pertamanya adalah min X1 min X2 atau kita tuliskan dengan min X1 plus X2. Yang bawah ya ini tidak berubah ya karena ini nilai yang tidak tergantung pada X. Ya. Ini juga tidak berubah karena ini hanya nilai saja. Ya. Nah, kemudian untuk yang suku yang kedua ini juga serupa. Ini bagian atasnya kita turunkan terhadap X. Ya, kita dapatkan 2X minus X0 plus X2. Kemudian yang di sini, yang di sini, ini juga kita turunkan terhadap X. Kita dapatkan 2X min X0 plus X1. Dan ini kita akan punya turunan keduanya, berarti turunan kedua dari F itu kita dekati dengan turunan kedua dari P2 ya. Jadi P2 double aksen ya. Ini sama saja dengan ini. Kita turunkan terhadap X ya. Berarti kita dapatkan hanya 2, terus ini kan hilang ya. Menjadi 0 kan. Jadi ini 2 per ini X0 min X1 X0 min X2 kalikan Fx0, yang lainnya juga demikian. Turunan ketiganya bagaimana ya? Turunan ketiganya sama dengan 0 karena ini hilang, sudah tidak ada fungsi tidak ada fungsi X-nya lagi. Artinya karena kita punya
polinom order 2 ya sudah, nggak mungkin kita nyari turunan ketiganya. Kalau kita mau mencari turunan ketiga bagaimana? Ya jangan menggunakan polinom order 2, gitu kan. At least paling tidak kita gunakan polinom order 3. Artinya nanti nambah titik gitu kan. X0, X1, X2, X3. Oke. Nah, jadi ini apa namanya? Problemnya ya. Sekarang kita coba ya. Sebentar. Di sini ya. Di diferensiasi ini ya, kita akan coba dengan data yang tadi ya, x dengan fx ya. Jadi kita punya titik semacam ini menjadi titik apa namanya, titik x0, ini menjadi f x0 ya. Ini adalah x1, ini f x1, ini x2, ini menjadi f x2. Pertanyaannya kan di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ini ya. Kita coba hitung gitu. Ini saya copy dulu biar apa namanya? Saya copy ke sini. Saya copy ke sini ya. Kemudian tadi yang rumusan dari Lagrange-nya ini juga saya copy ya untuk turunan ke 1 dan 2. Copy ke sini. Ya. Kemudian kelihatan tidak terlalu kecil. Ya. Saya perbesar. Jadi sekarang saya mau menghitung apa? Saya mau menghitung turunan pertamanya. Ya. F aksen X ini akan sama dengan 2X nggak mau geser sebentar ya. Itu langsung kita ambil dari ini ya. Kita langsung ambil dari ini. Ini ya. Kita tulis di bawahnya salah biar tidak bergeser-geser ya. Jadi F aksen X ini akan sama dengan ini. Kita punya langsung saya tuliskan ya. 2X dikurangi apa? X1 plus X2. X1 plus X2-nya ini kan X0, X1, X2. Ya. Berarti kita akan punya 3,5 ditambah 3,6 ini kan dibagi X0-nya adalah 3,3 ya. 3,3 dikurangi 3,5 dikali 3,3 dikurangi 3,6 ya. X2-nya adalah 3,6 dikali dengan apa? Fx0. Fx0-nya adalah 0,303030 semacam ini. Kemudian masih ditambah ya. Masih ditambah dengan
2X dikurangi X0 plus X2, berarti kita punya 3,3 ditambah 3,6, ya, dibagi dengan X1, X1-nya adalah 3,5 ya, 3,5 dikurangi 3,3 ya, kali 3,5 kurangi 3,6. Kali dengan F X1. F X1-nya adalah 285,714. 285,714. Kemudian di sini ini juga 2X dikurangi ini ya, X0 plus X1, berarti kita punya 3,3 ditambah 3,5 dibagi X2 ya, 3,6 kurangi X0, 3,3 dikali 3,6, X0 dikurangi X1, 3,5 dikalikan dengan F X2. Ini 0,27778. 0,27778. 7-nya ada 14 ya. Oh, kurang 1. Kurang 1. 2777778. Benar ya? 77778. Ya. Oke, jadi ini adalah rumusan untuk turunan pertamanya. Ya. Tinggal kita masukkan apa? Kita masukkan X. X sama dengan 3,4. Ya. Gitu kan? Ini tadi problemnya kan seperti itu ya. Kita ingin mengetahui, oh sorry, 3,5. Ya, 3,5. Jadi ketika X sama dengan 3,5, maka berapa nilai fx-nya? Yang perlu Anda lakukan ya tentu adalah substitusi X sama dengan 3,5 ini ke sini, ya, sini dan ke sini. Dan cuma itu aja. 3,5 kali 2 kan 7 ya. 7 dikurangi ini, ya, dibagi ini sudah angka semua. Langsung kita akan bisa mendapatkan hasilnya sama dengan sekian. Ya. Termasuk juga untuk turunan keduanya. Jadi turunan keduanya ini lebih sederhana lagi karena kalau kita lihat di sini kan 2X ya, berarti kan turunannya menjadi 2 kan. Jadi turunan keduanya akan sama seperti ini, hanya saja X-nya X ininya hilang ya, dengan angka di belakangnya itu jadi hilang semua. Ya. Ya. Jadi kita akan mendapatkan bentuk untuk turunan keduanya berarti kan 2 per ini kan 3,3 dikurangi 3,5 kali 3,3 kurangi 3,6 dikalikan 0,303030 ya, ditambah dengan 2 dibagi 3,6 kurangi 3,5 dikurangi 3,3, 3,5 kurangi 3,6 ya, kali 0,285714. Ya. Tambah lagi dengan apa? Tambah lagi dengan 2 dibagi dengan 3,6 kurangi 3,3, 3,6 kurangi 3,5. Kalikan 0,21234277778. Ini sama dengan ya.
Jadi ini yang apa namanya yang kita hitung semacam ini menggunakan pendekatan polinomial Lagrange. Ya, jadi ini kita sebut sebagai direct method atau metode langsung. Nanti kita bandingkan hasil yang diperoleh ini, ya. Nanti ini silakan Anda hitung ya, atau ada yang sudah ketemu barangkali di sini. Ini nilainya berapa, F aksennya berapa, F double aksennya ini berapa, kemudian itu nanti dibandingkan dengan solusi analitiknya, yaitu sebesar berapa tadi? Ini ya. Nah, ini solusi analitiknya adalah ini, minus 0,08163 dan turunan keduanya adalah 0,046647. Seperti itu. Nanti apakah ada galat atau tidak? Ya. Nah, artinya kalau misalnya ternyata galatnya masih besar, mungkin pendekatan kita dengan menggunakan polinomial order 2 mungkin masih terlalu masih terlalu apa namanya jauh ya, sehingga mungkin kita perlu menambah ininya, menambah polinomialnya, apa namanya pangkatnya itu ya, order dari polinomialnya, artinya nanti kita menambah titik baru ya di sini ya, mau di sini atau di sini bisa saja ya, atau mungkin ya di sini paling gampang, mungkin tambahkan 3,7 misalnya, fx-nya ada berapa, kemudian kita hitung ulang ininya, bentuk p-nya, kemudian turunannya tentunya nanti akan berubah ya, nanti di sini ada anunya lagi ya. Kalau order 3 mungkin nanti di sini ada plus tambahan gitu ya. Tapi yang jelas Anda susun apa namanya polinomial Lagrange untuk order 3, kemudian diturunkan ya, diderivatifkan baik itu untuk turunan pertama maupun turunan kedua. Kalau kita menggunakan penambahan data agar order polinomialnya bertambah. Jadi sederhana aja kalau kita menggunakan ini, menggunakan apa namanya metode langsung. Nah nanti apa namanya, ini sudah pukul 8:30 ya, jadi mungkin kita stop sampai di sini. Untuk materi berikutnya nanti akan kita sambung ya pas pertemuan di kelas ya. Kita akan melihat bagaimana kalau ini jarak datanya sama. Kalau tadi ini kan rekomendasinya adalah kalau jarak datanya itu tidak sama, maka kita menggunakan opsi 1, yaitu menggunakan ini ya, mencari persamaannya bentuk polinomial kemudian diturunkan. Nah ini nanti jarak datanya ini tidak sama, nanti kita akan menggunakan ekspansi Taylor ya. Dan mengapa ini kemudian nanti pertanyaannya, bisa nggak kalau jarak datanya sama tapi menggunakan ini polinomial Lagrange misalnya, ya boleh aja gitu kan, karena ini juga bisa digunakan untuk yang jarak datanya sama lebarnya, bisa seperti itu. Tapi khusus untuk jarak yang data sama ini ya, kita harus menggunakan yang dari Taylor ya. Di situ nanti kita akan mendapatkan suatu bentuk yang kita sebut sebagai apa namanya bentuk yang kita sebut sebagai bentuk beda hingga ya. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini, beda hingga, atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut sebagai finite difference. Nah, finite difference ini nanti akan kita gunakan lagi ya ketika kita membahas persamaan diferensial ya. Nanti kan menjelang UAS nanti kita akan masuk ke itu ya, persamaan diferensial. Nah nanti kita akan menggunakan pendekatan yang berdasarkan ekspansi Taylor ya, karena ya namanya persamaan diferensial, di situ kan berarti ada diferensialnya ya, ada turunannya, mungkin turunan
order 1 atau turunan order 2 ya. Nah, kemudian kita melakukan apa namanya yang kita sebut sebagai diskretisasi ruang atau diskretisasi waktu. Nah, ketika melakukan diskretisasi kita menggunakan bentuk Venn difference atau bentuk beda hingga. Jadi ini nanti kita akan bahas apa namanya dasarnya ya untuk mencari diferensial. Nanti aplikasi lebih lanjutnya nanti ketika kita membahas apa namanya membahas bersama diferensial. Oke, saya pikir materi kita untuk malam ini sampai di sini aja ya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di kelas. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini ya. Ini saya share lagi presensinya. Barangkali ada yang tadi belum sempat ini ya, belum sempat cek QR code-nya ya. Oke, silakan kalau ada yang belum presensi ya. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Bukan, Pak. Terima kasih, Pak. ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.